Halo kawan-kawan, selamat datang di segmen cuan. Jadi segmen cuan ini singkatan dari cerita unik di dalam petualangan. Dan kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya kesasar di Sendang Suroloyo ketika mendaki Gunung Ungaran. Kejadiannya itu di tahun 2017 setelah Lebaran Idul Fitri tahun 2017. Waktu itu saya kedua kalinya mendaki Gunung Ungaran. Pertama itu saya mendaki di akhir tahun 2015. Kemudian karena kesibukan saya sebagai seorang pelajar, waktu itu saya masih SMK, dan ketika hari libur saya juga bekerja. Jadi saya tidak mendaki lagi setelah pendakian pertama saya tahun 2015 itu. Lama, sekitar kurang lebih satu setengah tahun. Adik kelas saya yang namanya itu Bayu menghubungi saya dan mengajak saya kembali lagi mendaki Gunung Ungaran. Bayu ini juga mengajak temannya, saya lupa nama temannya itu siapa. Singkat cerita, sampai di base camp Mawar. Saya itu lihat base camp Mawar itu sudah malam. Sesampainya di base camp, ya seperti biasa kita persiapan seperti biasa. Di awal pendakian masih normal sih, kita bertiga masih jalannya ikuti jalur lah, melewati pos 1, pos 2, kemudian sampailah di pos 3. Ini setelah pos 3 itu kan seharusnya kan melewati kebun teh, tapi karena kita bertiga, saya Bayu sama temannya itu asik mengobrol, asik bercerita, ngobrol ngalor ngidul, kadang jelas kadang tidak. Kita bertiga itu sempat kebablasan. Kebablasan itu apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya sudah tidak berada di jalur pendakian lah, jalur pendakian yang semestinya. Waktu itu kita bukan salah jalur sih, kebablasan jalur itu karena tidak memperhatikan itu pelang atau petunjuk ke puncak. Karena ya pertama sudah malam, sudah pasti penglihatannya kita itu agak sedikit berkurang ya. Kedua, karena kesalahan kita sendiri, kebanyakan bercerita ngalor ngidul sehingga tidak memperhatikan pelang menuju ke puncak. Akhirnya kita lurus, itu seharusnya belok kiri, itu lurus. Kita masih belum sadar kalau kita itu sudah tersesat, sudah kesasar. Lurus, jalan agak lama. Kemudian beberapa saat kita berdiskusi. Ini jalurnya dulu nggak seperti ini ya. Itu kan kita kan menuju puncak, seharusnya itu kan jalurnya cenderung naik ya. Nah ini malah jalurnya itu cenderung turun, tapi kita masih yakin bahwa ini jalur yang benar gitu loh. Waktu itu kan saya kan kedua kalinya mendaki Gunung Ungaran ya. Terus Bayu juga sudah pernah, jadi saya bergantung pada Bayu, mengharapkan Bayu itu tahu jalurnya, lebih tahu gitu loh. Karena saya sudah agak lupa karena ya lumayan lah 1,5 tahun nggak ke situ Pak. Jadi kita lanjut terus turun, kadang juga naik. Terus akhirnya kita ketemu suatu tempat yang hawanya itu sudah tidak normal. Nah ini saya mulai merinding ini. Ketemu tempat yang hawanya itu sudah tidak normal. Kita masuk ke tempat itu. Sebelum kita masuk itu ada ada semacam tiang atau gapura, kayak gapura gitulah. Tapi kita tidak begitu memperhatikan gapura itu. Gapura yang terbuat dari cor-coran semen. Terus kita masuk, kok kita ketemu yang namanya Sendang.
dan waduh, waktu itu saya pikirannya sudah agak tidak karuan sih, kok ada sendang ya. Saya sama bayi itu heran karena dulu itu waktu ke Ungaran, mendaki Ungaran itu tidak ada sendang, kok ini ada sendang. Dan teman-teman tahu sendang itu isinya apa? Ya pertama pasti air lah, namanya juga sendang air, terus ada kembang 7 rupanya, terus ada kain jarik itu kain batik yang biasa digunakan sama orang Jawa, biasa digunakan untuk menutupi jenazah juga sebelum dibawa ke makam, dan ya biasa dipakai wanita Jawa juga. Jarik, ada kain jarik, terus di depan sendalnya itu ada gubuk terbuka yang cagak-cagaknya, tiang-tiangnya itu terbuat dari cor-coran semen dan bentuknya seperti rumah panggung, jadi di bawahnya itu bisa kita lewati gitu loh. Nah, di gubuk itu ada banyak sekali perabotan dapur seperti baskom dan perabotan dapur yang lain. Di sendang itu kita kaget ya, pertama kaget, yang kedua yang saya rasakan ya waktu itu saya dalam hati, kok ada sendang ini ya, kayaknya ini tempat tidak benar ini tempat tidak benar, ini sendang ini merinding. Waktu itu sudah mulai merinding karena ya anggapan saya kalau ada sendang terus ada kembang 7 rupa, ada kain jarik, itu kan pasti tempat yang digunakan untuk hal-hal yang begituan, hal-hal yang semacam ritual pesugihan dan lain-lain gitu ya. Kaget ada sendang, tetapi bodohnya kita itu tidak langsung putar balik, kita malah lanjut melewati sendang itu, padahal jelas-jelas itu saya dalam hati itu, wah ini tempat tidak benar ini. Terus kita lanjut melewati sendangnya, terus melewati bawahnya gubuk tadi ya, beberapa langkah kita melangkah, ada pertanda semacam tanda bahwa kita itu harus putar balik, yaitu ada sebentar, merinding, itu ranting pohon itu jatuh bunyi kretek gitu, seperti mengisyaratkan bahwa kita bertiga itu harus putar balik, jangan dilanjutkan melewati jalur ini. Merinding. Tetapi ya karena kita itu sedikit keras kepala ya, dan kita masih yakin bahwa ini jalur yang benar, kita masih lanjut walaupun hawanya, suasananya itu sudah tidak karuan ya. Saya merinding dan saya sempat berpikir yang tidak, tapi kita terus melewati jalur. Beberapa kali kita saling menanyakan, ini bener gak jalurnya, ini bener gak mas jalurnya. Waduh, kalau gini sudah kacau sih. Tapi lagi-lagi karena kebodohan kita bertiga, kita itu masih lanjut sampai benar-benar kita itu menemukan bahwa jalur ini sudah tidak bisa dilewati, sudah banyak rumput, dan kita akhirnya yakin bahwa jalur ini salah. Kita berdiskusi sebentar dan akhirnya kita putuskan untuk putar balik kanan menuju ke pos 3. Kita sudah tidak kurang berminat untuk menuju ke puncak karena tengah malam sekitar jam 11-an kita kesasar di tempat yang tidak karuan, di sendang itu yang sudah pokoknya hawanya itu sudah tidak karuan. Akhirnya kita putar balik, otomatis kan kita melewati sendang itu lagi ya. Dan ketika kita melewati sendang itu, lihat sendang sebentar, terus kita melewatinya begitu saja nih. Karena kita tidak mau berlama-lama di sendang itu, ya gimana lagi ya, saya sudah berpikir tempat ini gak bener,
tempat ini pasti nggak bener. Kalau lama-lama di sini takutnya ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan lebih lagi, dalam tanda kutip kejadian yang menuju ke alam gaib ya, berhubungan dengan alam gaib ya. Terus kita melewati sendang itu, kita keluar dari sendang itu, dan ini ya, ketika kita keluar dari area sendang dan melewati gapura yang terbuat dari cocoran semen tadi ya, kita istirahat di depan gapura itu dan memperhatikan kalau gapura atau tiang dari cocoran semen itu ada tanda XXX warna merah. Ketika itu saya aduh, apa ini pertanda bahwa kita itu tidak boleh masuk ke area sini ya, karena area mungkin sakral, keramat, yang dianggap masyarakat sekitar keramat gitu ya. Saya sama Bayu sama kawannya Bayu itu bincang-bincang, apa ini pertanda ya kita itu nggak boleh masuk ke arah sini gitu. Kita itu benar-benar merinding. Terus kita berusaha untuk berpikir positif, dan ketika perjalanan menuju pos 3 itu saya sempat mendengar suara lolongan anjing yang melolong gitu loh. Nah, pikiran saya itu kembali negatif. Tengah malam ada anjing yang melolong. Waduh, ini sudah gak bener ini. Karena sebelum itu saya sudah ada pengalaman, ada suara anjing melolong terus dekat sama anjing. Saya benar-benar agak takut sih kalau ada anjing di depan kita. Iya, kalau itu anjing beneran. Kalau itu anjing yang gaib, gimana aja. Saya sempat berpikir negatif kembali. Tapi ya udah, ayo kita percepat langkah kita gitu. Saya Bayu sama temannya itu mau percepat langkah menuju ke pos 3. Dan jika cerita sampai di pos 3. Nah, di pos 3 ini kita ketemu sama kakek-kakek dari penduduk setempat. Di pos 3 itu kan ada rumah-rumah dan di situ ada beberapa penduduk. Kita ketemu kakek-kakek, kita cerita, kita kesasar di sendang itu, isinya kembang 7 rupa, kain jarik dan perabotan rumah tangga. Dan apa jawaban kakek tadi ya? Jawabannya itu kita diberitahu bahwa itu namanya Sendang Suroyo, dan kita juga diberitahu bahwa kita itu termasuk orang-orang yang beruntung karena menemukan sendang itu. Karena apa? Banyak orang yang mencari sendang itu, tapi banyak juga yang tidak menemukannya. Nah, orang-orang yang mencari sendang itu tuh kebanyakan mencari nomor togel, terus melakukan ritual pesugihan, terus meminta hujan dan lain sebagainya. Ketika dibilangin seperti itu, di dalam hati saya beruntung gimana, wong kita ini tersesat di tempat yang tidak karuan, maksud dikatain beruntung. Nah, saya sempat jengkel di dalam hati. Saya tidak menyuarakannya karena ya menghormati kepercayaan kakek itulah. Tapi di dalam hati saya sempat membantah, beruntung piye wong kene kesasar kok. Ya Allah. Kemudian kakek itu kan sebenarnya kan tengah malam ingin berburu babi hutan dan hewan-hewan lain gitu loh. Kakak itu menawarkan kepada kita bertiga, mau nggak saya antar sampai di titik yang sudah jelas-jelas itu jalur menuju puncak. Nah, awalnya yang kita bertiga sudah tidak berminat menuju ke puncak karena kejadian kesasar itu. Akhirnya kita mengiyakan penawaran si kakek tadi, yaitu diantarkan sampai titik yang benar-benar itu sudah jelas menuju ke puncak, ke arah puncak. Ya, kita akhirnya diantarkan, kemudian kita berpisah dengan kakek. Dan waktu itu kita tidak begitu berani untuk bercerita tentang kejadian sebelumnya. Singkat cerita, kita sampai di puncak,
kemudian kita menikmati sunrise di puncak Bayangan, terus ke puncak dokumentasi sebentar, dan sempat tertawa kok bisa ya sampai di Sendang Suroloyo tadi ya, kesasar di tempat yang tidak karuan gitu. Itu sih pengalaman saya ketika kesasar di Sendang Suroloyo, Gunung Arang. Ini juga menjadikan pelajaran bagi saya ketika kita berpetualang, kita itu harus jangan sembrono, perhatikan petunjuk-petunjuk sekitar. Kalau bisa ya bawa teman yang sudah berpengalaman gitu loh, jangan asal mendaki aja, asal berpetualang aja gitu loh. Oh ya, ini ada sedikit informasi ya, beberapa waktu lalu itu ada satu rombongan, kalau nggak salah 6 orang itu menuju ke Sendang Suroloyo tadi. Niat mereka dari awal itu sudah tidak benar. Mereka ingin melakukan semacam ritual pesugihan gitu. Entah tujuannya apa saya tidak tahu. Pokoknya semacam ritual pesugihan. Mereka naik dari Sendang Nyatnyono. Sendang Nyatnyono itu kawasan wisata juga, ada di Ungaran sana. Nah, mungkin sejak awal tujuannya itu sudah nggak benar, jadi mereka itu tersesat juga, bahkan sempat hilang selama beberapa hari sebelum ditemukan sama tim penyelamat. Memang Sendang Suroloyo ini tempat yang tidak beres jika dijadikan semacam tujuan yang tidak benar. Ya begitulah, bisa dijadikan pelajaran bagi saya sendiri dan buat kita semua. Nah, jadi gitu teman-teman, cerita unik saya, cerita unik yang menjurus ke horor. Mungkin teman-teman juga memiliki cerita yang sama seperti saya, kesasar di Sendang Suroloyo. Teman-teman bisa menceritakannya di kolom komentar. Saya sudah tidak merinding dan saya ingin menutup cerita kali ini. Sekian cerita dari saya Emang Syuftin, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.